saya hari ini itu sebenarnya cukup ini, materinya cukup berat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya harus offline, ya sudahlah, kita online, tapi mohon bantuan untuk fokus. Dengan satu SKS cukup lumayan, nggak akan nyampe selesai, karena ini 3 SKS harusnya. Baik, bahasan kita di hari ini adalah sifat permukaan datar. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam sifat permukaan datar? Yang pertama adalah luasan. Jadi, kita tidak pernah lepas semua yang kita omongin materi ya, mau di konsentrasi apapun, selalu kita akan bicara tentang luasan. Luasan, kalau di struktur, mungkin luas area, luas itu, perhitungan luas lebih simpel daripada kemudian ketika teman-teman bekerja di BSDA atau di transportasi gitu ya, luas daerah atau catchment area itu jauh lebih kompleks daripada di structure. Kalau di struktur gedung, struktur jembatan, struktur bendung, itu masih dengan memakai luasan-luasan yang berbentuk, yang berbentuk. Artinya persegi ataupun profil profil I terbalik, dan teman-temannya itu masih kita bisa hitung dengan panjang kali lebar dan turunannya seperti itu. Nah, mungkin bukan mungkin ya, materi kita di sifat permukaan datar itu kita mencoba memahami konsep apa itu luasan, kemudian titik berat, kemudian garis netral, momen inersia, dan terakhir kita akan menentukan berapa kerennya, titik inti dari penampang. Keren itu inti penampang. Ada intinya Bu, ada. Di mana daerah dalam luasan tersebut, dalam suatu area yang dia memilih ketika saya jatuh pada atau bekerja pada inti penampang, maka seluruh penampang akan berada dalam kondisi yang sama. Misalkan itu gaya tekan, maka semua penampang akan tertekan, mengalami tekan. Ataupun itu gaya tarik, maka semua penampang akan mengalami gaya tarik. Itu keistimewaan daerah inti penampang. Jadi kalau di ini, kalau kita bawa ke lingkungan sosial kita, jadinya seperti apa ya, magnet, penentu kebijakan gitu. Kalau si A, apalagi musimnya ini ya, si A inti dari kelompok itu A, ya apa kata A gitu ya. Seperti itu kira-kira yang akan kita bahas di materi sifat permukaan datar. Saya sampaikan banyak hitungannya. Kalau istilah saya mah banyak cacing-cacing yang ini kan integrasi. Baik, kita masuk ke bahasa pertama yaitu luasan. Jadi di layar itu ada suatu area tak berbentuk gitu ya, bentuknya tidak jelas, tidak beraturan, dengan pusat beratnya ada di C. Nah, titik C di sini adalah pusat beratnya. Kursor saya kelihatan? Terlihat Ibu. Okay. Terlihat Ibu.
Nah, titik beratnya ada titik C, maka kita bisa membagi untuk mendapatkan luasan dari wilayah yang memiliki titik atau luasannya daerah yang luasnya yang titik beratnya ada di C itu. Caranya adalah kita membagi menjadi bagian-bagian kecil yang kemudian kita jumlahkan. Jadi ini dibagi di ya dibagilah ya. Pokoknya kalau dibagi tahu ya, dibagi menjadi bagian-bagian terkecil. Nah, kemudian dari bagian-bagian terkecil itu kita bisa hitung berapa untuk satu bagian yang terkecil. Dibagi menjadi bagian kecil yang sama besarnya. Sehingga increment-nya, peningkatannya itu memiliki keteraturan. Nah, jadi untuk mendapatkan luas area yang di arsir warna biru itu, maka tinggal menjumlahkan dari satuan-satuan kecil tadi yang kita yang dari hasil pembagian tadi. Nah, karena dia penjumlahan dari 0 sampai dengan n, maka kita bisa nyatakan dia sebagai integral. Nah, integral itu kan sebenarnya sigma dari A ke 0 sampai A ke N. Jadi untuk mengetahui area yang memiliki titik berat di titik C itu adalah integrasi dari diferensial dari A. Diferensial A tadi apa? Bagian yang terkecil dari A. Nah, dan ini kita ambil bagian kecilnya, kemudian ini maka luas area ini adalah tersusun dari DA ini. Nah, ada istilah statis momen atau momen pertama. Berarti nanti ada momen kedua. Iya, akan ada momen kedua yang kita sebut dengan momen inersia. Nah, misalkan ini adalah DA, itu adalah luasan terkecil dari luas area A, C, yang titik beratnya adalah C, ini adalah DA. DA ini memiliki jarak terhadap sumbu Y sebesar Y dan terhadap sumbu Y-nya adalah X dan terhadap sumbu X-nya adalah Y. Maka momen dari penampang ini terhadap sumbunya, sumbu yang ditinjau itu adalah jarak dikalikan berat luasannya. Jadi misalkan I terhadap Y, statis momen terhadap Y, sumbu Y, maka jaraknya adalah X, maka dA kalikan dengan X, atau Y, X dA. Sedangkan terhadap sumbu X, itu jaraknya ini, penampang ini terhadap A, kalikan dengan dA-nya, sehingga Y kali D. Jadi statis momen menunjukkan jumlah dari hasil kali setiap diferensial area dan koordinatnya. Nah, karena koordinat, maka ada peluang di mana statis momen itu positif dan ada peluang statis momen itu negatif. Tergantung dari X dan Y-nya. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditambahkan? Ibu, Bu, maaf sebelumnya. Eh, Ya. untuk ada beberapa orang yang belum di ACC, Bu.
Di area luasan itu adalah ada istilah luasan, ada luas, luas sudah kenal ya. Ada momen pertama atau statis momen. Jarak terhadap titik tinjaunya dikalikan dengan dA-nya, diferensial terhadap A-nya. Oke, gampang ya. Gampang we. Pokoknya gampang saja. Nah, apa itu titik berat? Titik berat adalah statis momen dibagi dengan A-nya, dengan luasannya. Statis momen dikalikan dengan A-nya. Nah, kalau kita masukkan dia dalam satuan tadi, dalam integrasi tadi, maka kalau kita mencari X-nya, mencari X bar itu adalah titik berat terhadap sumbu X. Maka sama dengan QY, statis momen terhadap Y dibagi dengan A-nya. Atau kalau kita masukkan di ini, integralnya tadi kita masukkan, maka integral integral X dikalikan dengan dA dibagi dengan integral dA. Sebaliknya, ketika kita menentukan titik berat dari terhadap sumbu Y-nya, sumbu Y-nya, Qx-nya dibagi dengan A. Kita masukkan bersama integralnya, Y kali dA dibagi dengan dy. Nah, ada tadi kita statis momen, sekarang ada titik berat. Sampai di sini dulu. Nah, pada bentuk geometrik yang tidak beraturan, integral diganti dengan penjumlahan. Jadi integrasi tadi lebih banyak ketika kita memakai atau mencari ininya. Kalau dia kurvanya itu beraturan atau wilayahnya beraturan. Kalau wilayahnya dia tidak beraturan atau areanya tidak beraturan, maka kita pakai penjumlahannya. Nah, kalau misalkan bentuk penampang kita seperti ini, maka mudah bagi kita dengan menentukan luasannya adalah dengan penjumlahan 3 persegi panjang gitu ya. Atau kalau kita di slide berikutnya, kalau kita memiliki bentuk suatu kurva seperti ini, dia merupakan sebuah fungsi, maka mudah bagi kita dengan integrasinya. Kalau tadi bentuknya T atau kana, C, itu lebih mudah kita dengan pakai penjumlahan. Tapi kalau bentuknya suatu fungsi, maka untuk menghitung A, statis momen, ataupun titik beratnya, kita bisa menggunakan integrasinya. Misalkan di sini suatu kurva dari persamaan Y sama dengan Fx, di mana Fx adalah H dikalikan dengan 1 min X kuadrat per 2 B kuadrat, maka daerah di bawah kurva tersebut kita bisa tentukan berapa luasannya, berapa kemudian titik beratnya, dan berapa inersianya.
Oke. Misalkan di sini adalah persamaannya H kalikan dengan 1 min X kuadrat plus B kuadrat. Nah, dA-nya berapa? Nah, kita bagi di sini. Misalkan dA-nya adalah ini, kita memotong bagian terkecil. Nah, ini bagian terkecilnya. Kita pakai yang ini biar kelihatan. Nah, dA-nya adalah kita ambil dA ini. Besarnya ini adalah delta X, lebarnya delta X, tingginya adalah Y. Di mana Y adalah fungsi di bawah ini. Oke. Berarti berapa luasnya? Y berapa luasnya? Panjang kalikan dengan lebarnya. Lebar dikalikan dengan tingginya. Lebarnya adalah dx, tingginya adalah y. Maka dA adalah y kalikan dengan dx. Nah, y-nya kita tahu di sini adalah persamaan. Persamaannya mana? H kalikan dengan 1 min X kuadrat plus per B kuadrat. Ini adalah persamaannya. Kita masukkan ke sini. Sehingga A kalikan dengan 1 min X kuadrat plus B kuadrat dikalikan dengan dx-nya. Nah, maka sekarang kita memiliki sebuah persamaan luasan. Untuk mendapatkan A-nya, kita tinggal mengintegralkannya. Jadi kita integralkan dA-nya dengan batasan. Batasannya apa? Karena itu dx, maka x-nya sama dengan berapa? Dari 0 sampai dengan B. Kok tahu B? Nah, ini B. Arah X-nya, dia panjangnya adalah B. Di 0, ke sini adalah B-nya. Nah, udah didapat, diintegralkan, batasannya 0 sampai B. Ini diintegralkan, masukkan boleh H dikurangi dengan H kalikan X kuadrat plus B kuadrat. Nah, sudah ya. Kalau kita masukkan X sama dengan 0 dan X sama dengan B, maka luasannya adalah 2B kali H diperhatikan. Bisa menurunkan? Bisa ya, gampang ya. Matematika sudah sampai integral? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bekal dari SMA cukup lah ya. Integral sederhana gini weh. Baik. Sampai di sini dulu. Gampang ya, ngitung A-nya ya. PJ kelas kita mulai tadi hampir jam 10. Nanti jangan dipotong satu SKS-nya dari jam 10 ya. Nanti yang 2 SKS adalah tugas mandiri. Oke? sih ya Bu, nggak apa-apa. Kalau aku hayu mau sampai jam 12 pun Gmail-nya boleh kok mengizinkan sampai jam 12. Lebih dari 1 jam. Nah, untuk menentukan titik berat, kita juga harus menentukan apa? Statis momen atau momen pertama. Kita simbolkan di sini adalah Q. Q. Nah, Q tadi rumusnya adalah
jarak titik berat dari DA terhadap sumbu yang dicari. Sekarang beratnya adalah, luasannya adalah ini. Luasannya adalah ini. Kemudian jaraknya terhadap sumbu X adalah ini. Y per 2. Jaraknya terhadap sumbu Y adalah X. Jaraknya terhadap ini adalah X. Ini ke sini adalah X. Sekarang statis momen terhadap X adalah terhadap garis yang di bawah. Nah, sumbu ini adalah Y per 2, jaraknya terhadap sumbu X-nya adalah Y per 2, maka dikalikan dengan luasannya ini, DA-nya. DA masukkan yang di atas, H kalikan 1 min X kuadrat plus B kuadrat, per B kuadrat terhadap dx di turunan dikalikan dengan turunan terhadap X. Nah, ya, Y per 2 kalikan dengan Y per 2. Maka Y per 2 kali Y, ya, Y per 2 kali Y menjadi Y kuadrat, kalikan dengan dx. Y-nya diganti dengan persamaan di bawah, X sama dengan, ya betul, H dikalikan 1 min X kuadrat plus B kuadrat. Kalau sudah masuk sini, kan kita tinggal batasannya apa, Bu? Batasannya dari 0 sampai dengan B di sini. 0 sampai B. Maka ketika kita integralkan, dia akan menjadi, kita masukkan, substitusikan nilai N-nya, nilai batasnya, maka kita dapatkan 4H kalikan dengan 4B, H pangkat 2, dibagi 15. Nah, terus terhadap sumbu X-nya, terhadap sumbu, ini statis momen terhadap sumbu Y-nya, terhadap sumbu ini, jadi dikalikan ini terhadap sumbu ini, berarti jaraknya adalah sumbu ini. Batasannya apa? Batasannya masih 0 sampai dengan B. Kita masukkan, kita integralkan, maka dapat oleh B kuadrat kali H dibagi dengan 4. Nah, titik beratnya tadi untuk menentukan titik berat dari arah sumbu X adalah Y, statis momen terhadap sumbu Y, dibagi dengan A-nya. Ini dibagi dengan ini X, ini Y dibagi dengan A-nya 4 BH kuadrat per 15, dibagi berapa A-nya? A-nya ada di atas, 2 BH per 3. Sehingga didapatkan 2H per 5. X-nya statis momennya di sini 4 BH kuadrat dibagi 15 itu statis momen terhadap sumbu X-nya. Nah, tinggal membagi A-nya saja. Selesai. Ya, dengan demikian kita dapatkan titik berat dari kurva H dikalikan dengan 1 dikurangi X kuadrat per Y kuadrat. Sampai di sini dulu. Ya, clear ya. Masih ada yang abu-abu?
Insya Allah clear Bu, aman-aman. Insya Allah. Aman. Baik, kalau aman kita lanjutkan. Bentar, saya nyari colokan dulu. Lama ternyata colokannya ada di bawah. Sama-sama. Saya tadi sebenarnya sudah ada daftar Zoom, tapi belum diaktifasi dan hanya untuk hari ini. Baik. Titik berat atau luasan tadi sudah, luas gabungan. Nah, kalau kemudian luas gabungan, kalau ini tadi di sini, di slide ini kita bicaranya hanya pada satu kurva ini. Kalau kemudian dia tidak beraturan, tidak mengikuti suatu fungsi, maka kita bisa menghitung luas pusat titik beratnya ataupun luasannya, ataupun statis momennya dengan cara menggabungkan gitu ya tadi ya, kita sudah bahas itu. Nah, sekarang misalkan ini adalah profil siku, ada profil siku. Nah, di sini adalah C, kemudian tingginya adalah B, ketebalannya adalah T. Nah, untuk mendapatkan luasan, statis momen, dan titik pusat beratnya, maka kita bisa menghitung, menjumlahkan dari masing-masing profil ini. Jadi ini satu dulu, luasan A1, A2, maka kita bisa menghitung, karena bentuknya persegi, maka kita bisa menghitung masing-masing luasannya, kemudian total luas yang profilnya adalah penjumlahannya. Kalau misalkan bentuknya menjadi kanal, berarti nanti akan ada 3 persegi. Kalau bentuknya persegi berlubang, kita juga bisa menambah dengan metode ini. Meski kalau persegi panjang berlubang, maka kita tinggal mengurangkan lubangnya gitu ya. Caranya gimana ya, luas pertama dikurangi luas kedua gitu. Nah, di sini kita bisa hitung berapa A-nya, jadi A1 ditambah A2. Statis momennya juga sama, statis momen 1, statis momen 2, baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Dan titik beratnya kita menghitungnya adalah dari statis momennya dibagi dengan sigma atau jumlah luasannya. Sehingga kita dapatkan rumus-rumus seperti ini. Bu, hasilnya sama Bu? Sama insya Allah dengan kalau Anda menghitungnya satu-satu. Contoh perhitungan.
Ini ada nilai-nilainya X1. Ini C1, A1-nya. A1 B kali T, B, A1-nya ya B kali T. Kemudian titik beratnya T dibagi 2. Titik berat Y-nya, Y barnya. Titik beratnya adalah B per 2. B per 2, T per 2. Kemudian untuk bagian kedua di sini, ini B-nya sudah dikurang ini dikurangi T. C di sini B C dikurang lebar yang di bawah karena profilnya dibuat ke bawah ini, sehingga ini profil 1 itu yang ini sampai ke bawah, sehingga profil 2 atau penampang 2 dikurangkan TC, ini C lebarnya C dikurangi dengan T dikalikan dengan T. T-nya ke sini. Nah, sehingga kita dapatkan A1-nya ada B kali T, A2-nya C dikurangi dengan T dikalikan dengan T. C dikurangi C dari sini, dari O ke titik ini dikurangi dengan T-nya. Nah, titik beratnya berapa? X2-nya X2-nya adalah X bar 2. X bar 2-nya C ditambah T dibagi 2. CD. Kemudian Y2-nya adalah T per 2 ini. Y2 itu maksudnya yang profil yang ini, yang 2, ini CA1, X1, ini adalah profil yang ini. Kemudian perhitungan luasan totalnya adalah tinggal jumlahkan A1 tambah A2. Luas statis momennya ya G1 kali ditambah G2. G1-nya kita hitung dulu terhadap X-nya. G1 X-nya Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2. Kemudian X-nya X bar kalikan dengan A1 C plus 1 bagi 2 kalikan dengan Y. Nah, titik beratnya dari profil kanal ini, kita tinggal jumlahkan QY untuk mencari X-nya adalah QY dibagi dengan A. QY-nya masuk ke sini. T plus C kuadrat min T kuadrat. Nah, ini Y-nya, Y-nya, X-nya untuk mendapatkan Y. Nah, sekarang penampangnya. Penampang I, profil W, yang kemudian dia mengalami penambahan penampang di kiri kanannya. Jadi ini salah satu trik, salah satu ikhtiar kita merekayasa penampang. Nah, W1871 itu ada di pasaran. Terkadang kita membutuhkan bahwasanya perlu ditebalin, maka tidak bisa kita nyari lagi di pasaran W18 kali 71 harus dimodif sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, di sini di sisi atas W kita, profil W kita, kalau di Indonesia kita ngomongnya ada WF, W sini kita tambahkan di atas diberi plat, tebal platnya adalah 6 inch, panjang platnya 6 inch, tebal platnya 1,5 inch. Kemudian di bawah diberikan kanal C, bisa jadi untuk pegangan di elemen struktur bawahnya, dengan penampang
C10 kali 30. Karena baja, kita tinggal nyebutkan C10 kali 30. C itu panjang sayapnya 10, lebar sayapnya, lebar badannya 30. Nah, jadi gambarnya adalah yang di samping ini. Ya, dari A1-nya jadi A1 0,15. Nah, tentukan, lihat tabel bajanya, karena luasan, jari-jari giransi, kemudian jari-jari giransi itu granat. Kemudian W-nya ada, C-nya ada dari tabel baja. Sehingga kita dapatkan di sini A-nya, A1-nya berarti profilnya, profil WF-nya itu adalah 16 kalikan dengan 0,1. Oh sorry, plat di atasnya 6 kalikan dengan 0,1 adalah plat yang di atas ini. Kemudian A2-nya langsung given sekitar 20,8 inch dan A3-nya adalah 8,82 inch. Nah, luas penampangnya kita tambah-tambahkan. Plat di sini, tambah WF-nya, tambah kanalnya. Statis momennya, nah kalau statis momennya bukan statis momen penampang ini, plat ini sudah dihitung. A-nya, terus Y-nya di sini, Y terhadap ininya sendiri. Kemudian ini juga terhadap dirinya sendiri, Y3-nya. Demikian juga dengan Y2. Sehingga Y2 di situ adalah Y1 itu Y1-nya Y1 adalah jarak titik berat ini, plat ini terhadap titik berat dari kanal WF terhadap WF. Sehingga titik beratnya terhadap C di sini. Nah, untuk WF, karena jaraknya 0, titik beratnya referensinya adalah titik berat dari profil ini, sehingga profil ini tidak memiliki inersia. Ada inersia jarak C terhadap C sendiri. Kemudian di berikutnya adalah kanal ini, kanal terhadap titik C-nya, sehingga di sini ada nilainya. 8,82 adalah luas kanal ini. 9,886 adalah jarak titik berat ini yang ada C-nya kepada C di atas. Oke, ada pertanyaan? Jadi sumbu penampang ini, sumbu profil ini berpindah adanya adalah di C2. Di C, sorry, di C. Dia turun sedikit dari C2-nya. 1,80. Negatif berarti di bawah garis netral dari profil WF-nya. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, aku yang tanya. Titik beratnya ada? X barnya ada. Y barnya berapa? Titik beratnya yang terhadap sumbu Y-nya berapa?
Ada yang mau menjawab? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri di sini. Semuanya nggak ada yang... Bu, izin boleh minta diulang lagi gak Bu materi yang ini? Saya masih abu-abu soalnya Bu. Nah, abu-abu. Iya. Masuk balik SMA seragamnya abu-abu, Ragil. Enggak, maksudnya belum mengerti, belum terlalu paham gitu Bu. Oh, aku pikir balik abu-abu mau ke SMA lagi. Baik. Enggak dong Bu. Jadi kalau profilnya bentuknya tidak mengikuti suatu fungsi, kita bisa menghitung luasannya, statis momennya, itu dengan cara penjumlahan dari luasan satu dengan luasan yang lain. Oke, di contoh ini kita punya WF atau W, profil W, yang dia ditambah plat di atasnya. Tebal platnya berapa? Tebal platnya setengah inch. Setengah inch. Kemudian panjangnya adalah 6. Nah, saya kembalikan ke sini deh. Oke. Profil W1871 itu adalah yang biru yang di tengah. Kemudian di atasnya penutup plat, di situ penutup dengan plat penutup. Di atasnya itu ada platnya. Profilnya 6 kali setengah inch. Kemudian di bawahnya diberi profil kanal. Di flange pasnya, nah ini ada profil kanal di sini. Kanal 10, 30. Nah, kanal 10, 30, luasannya kita bisa hitung, atau kita bisa lihat di tabel. W1871 kita juga bisa lihat di tabel bajanya. Itu ya. Nah, kemudian kita diminta tentukan lokasi pusat beratnya, pusat berat penantang. Pusat berat berarti ada koordinat X dan koordinat Y, kan gitu ya? Setuju enggak? Setuju Bu. Oke. Setuju Bu. Nah, kalau ada X dan Y, nah berarti itu yang kita hitung. Balik lagi ke belakang. Untuk menghitung titik berat yang arah sumbu X, yang terhadap sumbu X bar. X bar itu statis momen terhadap Y dibagi dengan luasannya. Karena kita bentuknya profil, maka sigma. Sigma ya, sigma dibagi dengan, jadi statis momen terhadap Y-nya dibagi terhadap sigma A-nya. Ya, kalau Y-nya, Y barnya sama dengan Qx, statis momen terhadap sumbu X dibagi dengan sigma A-nya. Tugas kita berarti apa? Nyari A, A1, 2, 3, sehingga kita jumlahkan menjadi sigma A. Berikutnya adalah kita mencari berapa statis momennya, Q-nya. Q-nya tergantung, kalau X berarti Qx berarti, kalau X bar berarti Qx-nya Q-nya adalah Y terhadap sumbu Y. Sebaliknya, kalau mencari Y bar itu statis momen terhadap statis momen terhadap X-nya. Terbalik aja. Nah, nanti hitung luasannya. Luasan untuk plat ada, bisa dihitung 6 kalikan dengan tebalnya. Dapat
3 inch persegi. Kemudian untuk WF-nya W1871 kita lihat tabel, A-nya adalah 20,8. Sedangkan untuk kanalnya adalah 8,82. Gitu. Selanjutnya kita hitung statis momennya. Pertama kita A-nya tadi kita hitung A-nya. A sama dengan sigma A. A1 tambah A2 tambah A3. A1 siapa? A1 adalah plat bajanya. Yang tebalnya adalah 1,5. A2 siapa? A2 adalah W18 kali 71. Betul kali 71. Itu adalah A2-nya. Tadi 20,8. Kemudian A3-nya siapa? A3-nya adalah kanal 10,30. Luasnya berapa? 8,82. Total itu adalah luas dari penampang kita, 32,2 mili persegi. Oke? Sampai di situ bisa diikuti? Bisa, Ibu. Nah, sekarang mencari I-nya, statis momen. Yang pertama kita tentukan dulu letaknya. Letak sumbunya kita mau pasang di mana? Bu, boleh dipasang di bawah? Boleh. Dipasang di tengah? Boleh, Bu. Boleh. Nah, di sini, di kasus ini, kita memasang sumbunya, sumbu untuk penampang ini adalah di titik berat dari W18 kali 71, yaitu di C2. Dari C2 ini nanti kita bisa menentukan titik garis pusatnya, pusat dari masanya, titik beratnya. Nah, pertama kita tentukan berapa X-nya, X-nya. Nah, X-nya berarti A kali Y. A1 kita patok di sini ya. Kita patok di sini. Di C2. Kayaknya harus butuh pulpen deh. Kita tentukan dulu di sini adalah garis netralnya. Nah, kita acuan sementaranya. Sementara titik garis netralnya ada di situ. Ini apa referensinya ada di sini. Jadi semua diarahkan ke sini. Sehingga kita peroleh di sini A1 adalah dikalikan dengan jaraknya. Nah, Y1-nya, Y1-nya titik berat C1 terhadap nah kok dia melengkok-lengkok. Bentar ya. Dari sini ke sini. Astagfirullah. Pokoknya di sini ya. Nah, itu adalah Y1. Y2-nya, karena posisi tadi sumbunya kita taruh di C2 di sini, dan itu merupakan titik berat dari W1871, maka jarak Y-nya adalah 0. Kemudian berikutnya, C ini terhadap sini. Untuk menghitung luasan di bawah statis momen di profil kanal ini, maka ini adalah jaraknya, Y-nya adalah ini. Gitu. Sehingga kita dapatkan di sini statis momennya adalah 58,72. Nah, untuk mendapatkan titik berat X-nya, maka kita bisa tentukan
Y-nya, sorry, kita dapat Y-nya adalah GX dibagi dengan A-nya. X-nya adalah 58,72 dibagi dengan A-nya. A-nya 32,62. Sehingga di bawahnya karena titik berat statis momennya satunya arah negatif, maka titik beratnya juga dia ada di negatif. Maka kita dapatkan titik beratnya adalah di Y-nya adalah negatif 1,8 inch. Jadi turunlah dari C2 ini ke bawah sebesar 1,8. Kalau positif 1,8 berarti C2 naik 1,8. Itulah titik berat penampang yang baru. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan? Jadi pertanyaan aku, Mas Sadam. Pertanyaan saya, berapa X-nya? X-bar-nya berapa? Ya, X-nya berapa? X-nya berapa? Saya bukanya di WBS. WBS saya itu expired, jadi nggak bisa login. Nggak bisa nyuret di sini. Yuk, Anda yang mau jawab? Kalau ada yang jawab, sudah tak akhiri sampai di sini. Kalau belum, tak tunggu sampai ada yang jawab. Maksa nih. Ada yang mau jawab X-nya berapa? Permisi Bu, izin bertanya. Boleh. Untuk mencari QX tadi yang 58,72 itu gimana ya Bu? 58,72. Lima 58,72 yang mana nih? 58,72. Oh, 58,72. Di luasan C1 dikalikan dengan titik berat C1, jarak terhadap titik berat C1, A1-nya terhadap garis sumbu yang kita buat atau titik referensi yang kita buat. Nah, kebetulan di sini titik referensi yang kita buat itu adalah di titik berat dari profil W1871. (0,05). Jadi ini titik beratnya kan titik beratnya plat ini kan berarti tebalnya untuk Y-nya itu tebalnya 1,2.
dibagi 2 berarti 0,25. Nah, jarak ini, jarak C2 titik berat jari C2, jadi penampak sumbunya itu kita simpannya di sini, di titik C2 ini, sumbu referensinya. Referensinya ada di sini. Nah, itu berarti 9,82, 0,25. 0,25, 2,35 itu ini ke sini. Profil dari tengah profil ini ke sisi paling atas dari profil. Itu 9,235. 0,25, 0,25 ya betul. Dari mana itu? Kita ambil dari tabel W1871. Tabel baja di profil W1871. Gitu. Jadi A ini dikalikan dengan jaraknya ke sini. Kursorku kelihatan enggak? Kelihatan. Ini ke sini itu adalah 9,482. Nah, untuk untuk profil A2 itu ada luasannya, tetapi ingat tadi posisi referensi garis netralnya kita ambilnya adalah di titik berat C2 A2 yaitu di C2. Sehingga yang item Y2 berkalikan A itu Y2-nya sama dengan 0 karena kita pakai sebagai titik referensi. Jadi jaraknya terhadap dirinya jaraknya titik berat A2 dengan C2 itu adalah 0 ya dirinya sendiri gitu ya gampangnya. Kemudian dikalikan A2-nya ada 20,8. Tapi karena Y-nya 0, maka di hasilnya adalah 0. Kemudian 9,884 dari mana? Adalah titik berat kanal ini terhadap ini dulu, ditambahkan dengan elemen ini ke C2. Jadi 9,235 ditambah dengan titik beratnya kanal. Kalau 10 berarti 0,5. Sehingga didapat 9,884. Seperti itu. 8,82 adalah luasan dari kanalnya. Oke. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Lanjut, cukup di sini atau lanjut? Ya, kok. Pertanyaannya belum ada yang jawab. Kalau Y-nya adalah negatif 1,8, berarti C2-nya di sini turunlah 1,8. Berarti C yang baru, C tanda C itu adalah titik berat dari profil yang baru. Nah, pertanyaannya adalah X-bar-nya berapa? Titik berat yang arah X-nya berapa? Ada yang bisa jawab? Baru slide 10, ada 30 slide. Ya kan, baru 1 SKS dari 3 SKS. Oke.
Mau lanjut cukup? Baiklah, kita akhiri sampai di sini. Selamat melanjutkan aktivitas. Hari ini Maulid Nabi. Teman-teman yang Muslim, kita maknai sama-sama untuk mendekatkan diri, meneladani contoh yang perilaku Rasulullah dalam atau meneladani Rasul dalam menjalani kehidupannya. Semoga kita bisa menjadi umat yang baik, yang bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya, meneladani pengorbanannya, dan menjadikan kita khilafah, dan menjadikan kita sebagai khalifah fil ard. Apa itu khalifah fil ard? Pengelola bumi yang baik. Ya, gitu aja. Saya juga merasa bersalah sebenarnya harus membuat Anda ini kuliah, diliburkan kok nekat kuliah gitu ya. Nanti kan masih ada 5 hari ke depan sebelum kita ketemu, nanti ada tugas yang Anda mulai ngotak-ngatik, dikasih profil, Anda hitung kembali gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau enggak, saya tutup sampai di sini. PC kelas absen teman-temannya ya. Ada Zaki Saputra, ada Zaki Fadila. Siap, Bu. Zaki Fadila, aku jangan diintip ya. Kelihatan matanya saja. Aduh, silakan. Baik, selamat melanjutkan aktivitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di hari Senin yang akan datang dalam kondisi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah.